Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam bahagia. Hari ini kalian sudah masuk ke tugas yang ketiga, artinya kalian harus mengirimkan abstrak. Nah, ini adalah puncak di mana kalian harusnya sudah mulai mengirimkan penelitian berdasarkan dari apa yang kalian pelajari di dalam kelas karir. Di dalam kalian mengirimkan tugas abstrak ini terdiri dari judul, kemudian di situ kalian harus menginputkan apa namanya judul penelitian, kemudian nama penelitiannya, asal dari universitas mana atau fakultas mana yang sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam website di. Nah, apabila kalian mengalami kendala, boleh kalian meminta rujukan atau meminta bimbingan melalui website e-learning. Tetapi kalau misalnya itu seperti peraturan yang sudah saya kirimkan sebelumnya bahwa kalau kalian mau menghubungi saya, kalian boleh menghubungi di hari Rabu tetapi tidak di tengah malam. Sesuai dengan yang ditugaskan bahwa Anda harus mengirimkan judul, kemudian nama penulis, kemudian abstrak dalam bahasa Indonesia dengan kata kunci, pendahuluan tanpa subjudul, dan memuat latar belakang masalah dan sedikit tinjauan pustaka, serta masalah tujuan dari penelitian, kemudian metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan dasaran, kemudian daftar pustaka yang berisi 5 jurnal bereputasi terbitan 10 terakhir dan minimal 5 buku terbitan 10 terakhir. Kalau misalnya saya sarankan, di sini ada beberapa orang yang sudah mengirimkan tugas beberapa eh, jurnal. Mungkin kita coba praktek saja apa sih yang harus saya lakukan. Yang pertama kali kalian harus belajar menuliskan footnote. Ketika kalian menuliskan footnote, isinya itu seperti yang kita praktekkan tempo hari. Di sini saya share untuk layar saya, share screen saja. Oke. Di depan kalian sudah ada apa namanya layar bahwa kalian melihat Microsoft Word saya. Dalam aturan universitas terbuka, kalian yang harus kalian tulis adalah mengenai judul apa yang akan kalian teliti. Sebelum saya lanjutkan, Destra barangkali mau mempresentasikan terlebih dahulu atau rekan yang lainnya, Abdul Hayun barangkali. Tidak. Saya saja, oke, ya sudah. Kalau diam, saya saja yang melanjutkan ya. Yang harus kalian lakukan adalah dalam penulisan abstrak, saya mengambil variabel pengaruh sosial media terhadap motivasi belajar mahasiswa di universitas terbuka. Ini judul yang saya ambil. Nah, judul ini terdiri dari dua variabel. Variabel yang pertama yakni sosial media, yang ingin saya cari apanya? Pengaruhnya terhadap apa? Terhadap variabel yang kedua, variabel X terhadap variabel Y. Variabel Y adalah motivasi belajar. Bagaimana sosial media? Kita perinci saja sosial media YouTube misalnya. Kita perinci karena sosial media itu kan banyak ya. Bisa jadi saya mengambil data dari pengguna Facebook atau pengikut saya atau follower saya di Facebook atau follower saya di Instagram. Itu kan sosial media juga. Ya, oke. Saya lanjutkan lagi ya presentasinya. Tadi sudah ada yang masuk tapi keluar lagi. Nah, pengaruh sosial media di YouTube, kalian bisa juga mencari pengaruh sosial media di Instagram atau pengaruh sosial media di apa namanya Twitter atau pengaruh sosial media eh, kalau dulu ada Pep ya, kalau zaman saya sekarang sudah nggak ada. Nah, teorinya teori apa yang saya ambil? Sosial media ini merupakan salah satu alat promosi.
Jadi saya bisa mengambil bauran promosi atau bauran pemasaran. Kalau bauran promosi, subvariabelnya adalah pemasaran langsung atau direct sales atau sales promotion atau public relation. Ini yang akan saya bahas. Jadi kalau misalnya bauran pemasaran, berarti subvariabel saya adalah produknya, price-nya, place-nya, promotion-nya, people-nya, prosesnya, dan physical evidence-nya. Nah, ini harus saya bahas ketika penelitian saya menggunakan penelitian kuantitatif. Kemudian, saya mencari apa? Mencari pengaruh sosial media ini terhadap apa? Terhadap motivasi belajar. Motivasi belajar ini saya mengambil teorinya dari siapa namanya? Dari Uno, di mana dia mengatakan bahwa motivasi itu mencari bagaimana menyatakan bahwa mereka mencari alat pembelajaran dan termotivasi untuk belajar mencari apa yang menjadi bahan penelitian dia, apakah ini akan berpengaruh sosial media ini terhadap motivasi belajarnya. Nah, dari variabel X dan variabel Y ini saya teliti dengan menggunakan uji variabelnya. Uji variabel ini dilakukan dengan cara saya mencari pengaruhnya, saya rubah dulu data ordinal ke interval. Artinya setelah saya mengirimkan kuesioner, kuesioner yang saya kirimkan ke pengikut saya di YouTube atau penonton saya di YouTube, kemudian saya rubah datanya dari ordinal ke data interval. Bagaimana cara merubahnya? Saya menggunakan skala Likert. Yang saya teliti adalah bagaimana YouTube bisa mempengaruhi. Ini mohon jangan dulu menghidupkan kamera, jangan dulu menghidupkan apa namanya speakernya karena mengganggu. Oh ini ada yang ini pantesan. Jadi di saya ini buffer tampilannya ini karena monitor saya rusak satunya. Jadi tampilannya di saya tidak bisa sempurna. Jadi keluar kalau buffer tahu ya bahasa buffer itu buffering. Jadi dia tersendat. Oke, saya kembali lagi. Judul saya ambil ini pengaruh sosial media YouTube terhadap motivasi belajar. Kalau saya mengambil teori motivasi belajar mahasiswa, saya mengambil teorinya dari Uno. Uno mengatakan bahwa mahasiswa memiliki motivasi seperti dorongan. Dorongan dari dosennya, dorongan dari lingkungannya, dorongan dari sistem pendidikannya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah lingkungan yang mendukung. Kemudian metode pembelajarannya dan penghargaan atau apresiasi. Mahasiswa mereka membutuhkan motivasi tersebut. Lalu bagaimana saya mencari penelitian tersebut? Saya rubah datanya dari interval ke ordinal. Dari ordinal ke interval artinya saya rubah data-data yang saya sudah kirimkan eh, melalui Google Form. Saya kumpulkan, saya rubah data-data tersebut. Bagaimana cara merubahnya? Ada skala pengukurannya yang dikatakan dengan skala Likert. Bagaimana skala Likert ini bekerja? Skala Likert ini bekerja dengan merubah data pernyataan dari mahasiswanya. Mudahnya seperti itu. Misalnya berapa orang yang setuju bahwa sosial media ini mempengaruhi motivasi. Oh, sangat setuju. Nilainya berapa orang? Ada satu orang. Tidak setuju berapa orang? Ada dua orang misalnya. Sebelum itu, saya rubah dulu. Saya cari ketika populasi saya adalah pengikut saya atau penonton saya 70.000. Saya rubah dulu datanya menjadi sampel yang pasti untuk penelitian saya. Kalau misalnya populasi saya 200 orang dengan menggunakan rumus dari Slovin dengan angka
errornya adalah 5%, berarti otomatis 200 dibagi dengan N-nya itu 200, N sama dengan N dibagi dengan 1 ditambah dengan N. 200 dibagi dengan 1 ditambah dengan 1 berarti 201. 200 dibagi dengan jumlah populasi yang menjadikan sampel, kurang lebih saya akan mendapatkan angka 133 orang dari populasi saya. Berarti saya akan mendapatkan 133. Nah, skala Likert, kalau misalnya saya sudah mendapatkan berapa jumlah dari eh, sampel saya yang akan saya jadikan sampel di dalam populasi saya tuangkan ke dalam bentuk abstrak. Abstrak ini yang harus kalian tuliskan adalah setelah judul nama Anda. Misalnya, kalau di sini saya Indra Darmawan. Kita berikan dia footnote. Footnote-nya ini didapat dari mana? Footnote-nya ini didapatkan dari menu reference. Kemudian kita insertkan footnote, kita tuliskan di sini adalah pembimbing utama Pak Indra Darmawan SS MAB Universitas Terbuka. Oke. Nah, kemudian setelah kita mengetahui nama penulisnya, yang menjadi pembimbingnya siapa? Bisa jadi penulisnya ini bisa jadi penulis pertama atau penulis kedua. Nah, penulis selanjutnya siapa? Misalnya di sini Dewi Malam. Ini jadi penulis kedua. Kita insertkan lagi. Yang kedua adalah siswa atau penulis kedua langsung saja penulis kedua. Ketika ini sudah ada, kita masukkan di sini alamat email. Emailnya indra@gmail.com. Kemudian penulis yang keduanya dewi@gmail.com misalnya. Jadi kita beri koma. Sudah. Kita masukkan di sini Fakultas Administrasi Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik. Oke, Universitas Terbuka. Peraturannya bagaimana? Di dalam abstrak ini harus mencakup yang pertama adalah kalau menurut peraturan UT-nya, dia harus mencakup sesuai dengan tugasnya ya, dia harus mencakup tinjauannya berasal dari pendahuluan. Kemudian setelah kita masukkan pendahuluan yang dari abstrak ini kita bahas mengenai tinjauan pustaka sedikit saja. Kemudian setelah tinjauan pustaka metodenya. Kalau saya tadi metode yang saya gunakan adalah kuantitatif. Kalau Anda metodenya kualitatif berarti Anda deskriptif. Yang harus Anda lakukan beda judulnya pun kalau misalnya deskriptif dia tidak bisa mencari pengaruh. Biasanya analisis itu deskriptif untuk penelitian kualitatif. Sedangkan untuk penelitian kuantitatif dia harus mencari berdasarkan data numerik atau data angka tadi. Makanya yang saya bilang harus merubah dulu data ordinal ke interval. Data ordinal itu merubah data-data yang saya dapatkan dari hasil saya menyebar kuesioner. Bagaimana hasilnya? Apakah sosial media ini berpengaruh terhadap motivasi belajar mahasiswa di universitas terbuka? Berapa persen pengaruhnya? Itu penelitian kuantitatif.
Kalau penelitian kualitatif berdasarkan hasil dari wawancara dan analisis yang saya lakukan, maka didapatkan hasil wawancara tersebut terhadap mahasiswa A, dia mengatakan bahwa setuju bahwa YouTube akan mempengaruhi kegiatan belajar dia. Itu deskriptif namanya. Lalu dalam abstrak ini bagaimana kita menuangkannya? Kita tuliskan di sini abstrak. Kita blok hitam ini. Double. Pengaruh sosial media. Kita lihat dulu pendahuluannya. Dari pendahuluan, dari pembukaan itu menggambarkan fenomena permasalahan. Fenomena permasalahan yang saya teliti adalah bagaimana YouTube bisa mempengaruhi. Kalau misalnya belum dilakukan penelitiannya, berarti ya ini motivasi saya untuk mencari, untuk meneliti lebih lanjut mengenai YouTube mempengaruhi atau tidak motivasi belajar mahasiswa di universitas terbuka. Pasien unstabil. Sebentar, saya mau pastikan dulu suara saya tidak terputus-putus di Anda ya. Bisa salah seorang yang menjawab tidak terputus ya. Artinya kalian bisa mendengar jelas suara saya. Abdul Hayun, Destra, Dewi, Putu, bisa mendengar dengan jelas suara saya tidak? Izin bisa Pak, cuma agak putus-putus Pak. Oh bisa ya, ya sudah. Oke, kalau bisa saya lanjutkan lagi. Pak, Ya, oke. Di close lagi, saya mute lagi ya. Sudah ya, sampai sini sudah ada yang ingin ditanyakan dulu mengenai judul, kemudian nama penulisnya, kemudian alamat email, kemudian fakultasnya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi. Berdasarkan dari tadi penjelasan bahwa kalian harus mengeluarkan dulu fenomena permasalahannya. Kalau saya tadi fenomena permasalahannya adalah saya ingin mencari pengaruhnya sosial media, khususnya di YouTube, terhadap motivasi belajar mahasiswa saya di universitas terbuka. Apakah YouTube mempengaruhi motivasi belajar dia atau tidak gitu? Kalau penelitian lain lagi bagaimana ya? Kalau penelitian lagi misalnya begini, pengaruh kalau SDM ya, pengaruh honor atau kompensasi terhadap efektivitas kerja di PT Jaya Makmur. Oke. Mana yang menjadi variabel X saya? Yang menjadi variabel X saya adalah honor atau kompensasi. Honor ini bisa kita cek pengaruhnya dari SDM. Berarti ini penelitian saya adalah penelitian SDM. Bagaimana honor atau kompensasi terhadap efektivitas kerja di PT Jaya Makmur. Ini pun sama, kalau misalnya penelitian seperti ini, biasanya penelitiannya menggunakan penelitian kuantitatif. Karena saya akan mencari pengaruh. Bagaimana pengaruhnya orang yang bekerja di PT Jaya Makmur ini dengan honor yang dia dapatkan terhadap efektivitas kerjanya. Nah, ini yang ingin saya cari. Misalnya, seperti itu. Penulisnya siapa? Saya. Wah, kita tambahkan lagi footnote-nya bahwa Indra Dermawan adalah misalnya dia penulis. Kemudian saya tambahkan email indra.der@gmail.com. Oke. Kalau sudah, saya tuliskan lagi judul ini, dicari abstraknya. Bagaimana menuliskan abstraknya? Abstrak, saya ketengahkan ya, sebentar. Honor atau kompensasi finansial memiliki peran penting dalam meningkatkan
motivasi, dan efektivitas kerja karyawan. Penelitian ini menggunakan metode kualitat kuantitatif saja ya, tadi kuantitatif sudah. Kuantitatif di mana bertujuan untuk menganalisis pengaruh honor terhadap efektivitas kerja dengan mengambil metode survei yang dilakukan di PT Jaya Makmur. Oke ya, dari stabil. Oh. Nah, judul yang saya ambil adalah judul yang kedua nih. Tadi judul yang pertama sudah. Bagaimana pengaruh honor atau kompensasi terhadap efektivitas kerja di PT Jaya Makmur? Penulisnya siapa? Saya. Oh, saya lupa di sininya. Itu Dermawan penulisnya. Administrasi Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik. Kita bold ininya. Universitas terbuka. Oke ya. Setelah kalian mengetahui bahwa oh ini variabel X saya, ini variabel Y saya, di dalam abstrak itu kita jelaskan semua. Bab satunya, bab duanya, bab tiganya, bab empatnya, dan bab limanya. Artinya harus ada kesimpulannya bagaimana. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa honor atau kompensasi finansial memiliki peranan penting dalam meningkatkan motivasi dan efektivitas kerja karyawan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, di mana bertujuan menganalisis pengaruh honor, menganalisis dan mencari pengaruh honor terhadap efektivitas kerja dengan mengambil metode survei yang dilakukan di PT Jaya Makmur. Apakah sudah selesai? Belum. Di sini kita jelaskan tadi bahwa variabel yang saya jelaskan tadi variabel terikat, variabel independen dari penelitian ini adalah honor atau kompensasi. Kemudian yang menjadi variabel independen atau variabel tidak terikatnya adalah kepuasan kerja atau produktivitas. Variabel dari dependen, dependen adalah efektivitas
kerja. Adapun metode survei yang saya lakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada karyawan di PT Jaya Makmur di bagian keuangan. Jadi, misalnya saya hanya meneliti bagian keuangan saja. Nah, bagaimana hasilnya? Kita sebarkan kuesionernya. Kita titipkan misalnya ke bagian HRD. Ke bagian HRD kita titipkan, Pak, saya mau titip kuesioner untuk penelitian saya. Saya mencari apakah honor mempengaruhi efektivitas kerja dari PT ini atau tidak. Udah ya, selesai. Sampai di sini, ini sudah menjelaskan mengenai pendahuluan, mengenai metode atau cara penelitian. Ini sudah mewakili, di mana penelitian saya menggunakan metode kuantitatif. Bagaimana saya menyebarkan kuesioner saya menyebarkan ke seluruh karyawan yang ada di PT Jaya Makmur. Kemudian, bagaimana kesimpulannya? Bagaimana teknik analisanya? Kita jelaskan lagi di sini. Teknik analisa yang digunakan adalah dengan menggunakan regresi linier untuk mengetahui hubungan, untuk mengetahui pengaruh, misalnya pengaruh honor terhadap efektivitas kerja di PT Jaya Makmur. Lalu, kalau penelitiannya sudah dilakukan, ternyata penelitian ini sudah selesai. Karena abstrak ini harus diinputkan ke dalam jurnal, kalian bisa melihat hasilnya apakah honor berpengaruh atau tidak. Misalnya hasil dari penelitian setelah saya olah datanya, saya rubah data ordinal menjadi interval dengan menggunakan skala Likert, saya gunakan uji analisis, kemudian saya rubah lagi, kita cari standar deviasinya mengenai pengaruhnya, apakah berpengaruh atau tidak. Ternyata hasil dari uji itu mengatakan bahwa hasil dari penelitian yang saya lakukan menyatakan bahwa